Walau tidak dicalonkan PDI Perjuangan di Pilpres, peluang Ganjar untuk menang justru tetap besar tanpa PDIP. Dengan memasukkan faktor popularitas dengan faktor dukungan lintas partai, nah kita menemukan fakta yang berbeda. Ganjar berpeluang mendapat dukungan besar dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrat. Maka kita menemukan fakta bahwa Pak Ganjar punya elektabilitas lebih tinggi dibanding calon-calon yang lain. Survei terbaru SMRC terkait Pilpres 2024, Ganjar Pranowo unggul disusul Prabowo dan Anies. Kita tahu sudah banyak spekulasi di masyarakat gitu, oleh karena itu kita perlu menguji itu secara saintifik seperti apa sih sebetulnya kehendak rakyat terkait calon pemimpinnya di 2024. Bursa calon presiden pada pemilihan presiden 2024 mendatang kini mulai diramaikan dengan munculnya beberapa nama calon. Beberapa nama ini pun diprediksi bakal bersaing dalam kontestasi Pilpres mendatang, di antaranya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto hingga Puan Maharani. Terbaru, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo unggul dalam survei nasional Saiful Munjani Research and Consulting atau SMRC, meski tak diusung PDIP. Walau tidak dicalonkan PDI Perjuangan di Pilpres, peluang Ganjar untuk menang justru tetap besar tanpa PDIP. Survei SMRC terkait pemilihan presiden terkini menunjukkan Ganjar Pranowo akan menang jika berhadapan hanya dengan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dalam kondisi seluruh pemilih mengetahui ketiganya saat Pilpres. Manajer program SMRC, Saidiman Ahmad mengatakan, bila Ganjar tidak dicalonkan PDIP, maka persaingan ketat akan terjadi antara Prabowo dan Anies secara signifikan tidak memiliki perbedaan elektabilitas signifikan. Hal tersebut disampaikannya dalam rilis survei bertajuk Partai Politik dan Calon Presiden, Sikap Pemilih Pasca 2 tahun Pemilu 2019 pada Minggu 13 Juni 2021. Bila Ganjar dicalonkan partai lain tanpa dukungan pemilih PDIP dan bersaing dengan Prabowo dan Anies, maka Ganjar didukung 35,3%, Prabowo 30,8%, dan Anies 25,5%, kata Saidiman. Di luar PDIP yang akan banyak memilih Pak Ganjar Pranowo sekarang ini adalah KB dan Demokrat cukup besar. Kemudian juga Saidiman mengungkapkan ada dua alasan mengapa Ganjar masih kompetitif tanpa pemilih PDIP. Pertama, kata dia, Ganjar dapat menarik pemilih dari partai lain, terutama PKB, Demokrat, partai non-parlemen, pemilih yang belum memilih partai, dan menarik cukup besar dari Golkar dan Nasdem. Alasan kedua, Ganjar masih unggul tanpa PDIP karena mampu menarik pemilih yang puas dengan kinerja Jokowi di luar PDIP yang jumlahnya sangat besar, kata Saidiman. Partai Golkar. Nah ini salah satu yang jawaban kenapa suara Pak Ganjar Pranowo masih cukup kuat walaupun misalnya tidak didukung oleh PDIP. Saidiman mengatakan hal tersebut didukung dengan hasil survei yang menunjukkan Ganjar unggul di kelompok pemilih yang puas dengan kinerja Jokowi secara umum dalam menangani COVID-19 dan dalam menangani pemulihan ekonomi akibat COVID-19. Sementara di kelompok pemilih yang tidak puas dengan kinerja Jokowi, Prabowo yang unggul. Mayoritas warga, kata Saidiman, menilai positif kinerja Presiden Jokowi secara umum yakni 76%. Dan secara lebih khusus dalam mengatasi COVID-19 yakni 62% dan krisis ekonomi yakni 52%. Dibanding Prabowo dan Anies, kata dia, Ganjar lebih mewakili pemilih yang positif dalam menilai kinerja Jokowi.
lepas dari sikap positif pemilih PDIP terhadap Jokowi, karena yang menilai positif kinerja Jokowi juga datang dari pemilih partai-partai lain. Warga yang menilai positif kinerja Jokowi tersebut jauh lebih banyak yang memilih Ganjar dibanding memilih Prabowo. Dan apalagi Anies meskipun tanpa pemilih PDIP Perjuangan, kata Saidiman. Populasi survei tersebut adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random 1.220 responden. Responden red, responden yang dapat diwawancari secara valid sebesar 1072 atau 88%. Sebanyak 1072 responden tersebutlah yang dianalisis. Margin of error rata-rata dari survei dengan ukuran sampel tersebut sebesar kurang lebih 3,05%. Pada tingkat kepercayaan 95% dengan asumsi simple random sampling. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih dengan mematuhi protokol kesehatan. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendarangi responden terpilih. Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti. Waktu wawancara lapangan dilakukan pada 21 sampai 28 Mei 2021. Ganjar Pranowo sebut tak maju dalam Pilpres 2024. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akhirnya menepis isu yang beredar bila dirinya hendak maju sebagai calon presiden 2024. Ya, Ganjar Pranowo pun menepis retaknya hubungan dengan PDIP. Usai belakangan terakhir, polemik Ganjar Pranowo dan PDIP jadi pusaran besar di jagat pemberitaan dan media sosial. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sempat diisukan berseteru dengan elit PDIP, Puan Maharani. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku tak berniat maju dalam pemilihan presiden 2024. Sing arep maju iki sopo? Ke Pilpres 2024, kata Ganjar saat ditemui setelah acara seminar yang digelar di kawasan Taman Budaya Jawa Tengah, Solo, Selasa, 1 Juni 2021 sore. Dia juga menanggapi soal kabar hubungannya yang panas dengan PDIP. Aman, baik-baik saja dengan PDIP, kata Ganjar kepada Tribun, Selasa, 1 Juni 2021. Ganjar juga menanggapi soal kabar hubungan dirinya dan Puan Maharani yang disebut sedang merenggang. Hingga saat ini, saya sama Mbak Puan baik-baik saja, tidak ada masalah, tandasnya. Pernyataan yang sama juga sebelumnya disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Balai Desa Ngingli, Kecamatan Klaten Selatan, Klaten, Selasa 1 Juni 2021. PDIP ono opo? PDIP ora ono opo-opo. PDIP oke-oke saja, kata Ganjar. Kabar renggangnya hubungan Ganjar dengan PDIP muncul setelah beberapa waktu lalu Ganjar tak diundang dalam acara pemungutan solidaritas kader di kantor PDIP Jawa Tengah pada Sabtu 23 Mei 2021. Acara yang dihadiri oleh Puan Maharani itu sempat melontarkan sindiran, namun tidak ditujukan langsung untuk Ganjar. Saat acara tersebut, Puan menyebut pimpinan ke depan adalah pimpinan yang ada di lapangan, bukan di media sosial. Selain itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto dengan tegas menyebut Ganjar sengaja memanfaatkan medsos demi ambisi politiknya menjadi capres di 2024. Pernyataan Bambang itu mengacu pada integritas Ganjar Pranowo yang sangat aktif dalam menggunakan medsos. Padahal hal serupa tak dilakukan oleh kader PDIP lain yang juga berpotensi untuk mencalonkan diri jadi presiden. Kalaupun Ganjar tidak dijagokan PDIP untuk maju di Pilpres 2024, Gubernur Jawa Tengah itu ternyata berpeluang menang dengan catatan ada partai politik yang ingin meminang Ganjar. Dengan memasukkan faktor popularitas dengan faktor dukungan lintas partai, nah kita menemukan fakta yang berbeda.
Ganjar berpeluang mendapat dukungan besar dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrat. Maka kita menemukan fakta bahwa Pak Ganjar punya elektabilitas lebih tinggi dibanding calon-calon yang lain.